Shalom ibu-ibu yang terkasih, puji Tuhan buat kasih setianya. Kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Biarlah hadirat Tuhan boleh kita rasakan di tengah-tengah ibadah kita sore hari ini. Mari kita angkat pujian, saat ini saat indah. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau sore hari ini kami boleh ada bersama-sama untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Kami rindu sabdamu itu boleh menyapa setiap kami, yang boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk kami semakin serupa dengan Tuhan.
Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap hari mulut kita penuh dengan pujian, dan pujian-pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, mulutku penuh dengan pujian. damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bersyukur satu kali lagi kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh memuji nama Tuhan, dan kita juga boleh belajar firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami buka hati kami Tuhan, kami membuka pikiran kami. Kami siap diajar oleh Tuhan, dibentuk Tuhan, ditegur, dididik oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami siap mendengarnya, kami siap melakukannya, menghidupi firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saudaraku, cerita adalah satu metode yang menarik
yang dipakai oleh Tuhan Yesus bahkan saat ini pun kita pakai untuk apa? Mengajar ataupun menyampaikan berita yang penting. Ya, hampir semua orang menyukai cerita, dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Sekali lagi, cerita merupakan metode yang sering dipakai Tuhan Yesus di dalam mengajar, yang biasanya kita sebut dengan istilah perumpamaan. Ya saudara, metode ini pun juga dipakai Paulus untuk menyampaikan pengajarannya ketika dia menyampaikan pengajarannya kepada para pengikutnya. Kita tentu ingat saudara, ketika Paulus menyampaikan pengajarannya melalui beberapa gambaran, misalnya tentang prajurit yang setia di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Kemudian atlet yang patuh pada peraturan, 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Petani yang bekerja dengan kerasnya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Pekerja yang tidak usah malu, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Kemudian perabot yang mulia, 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 sampai dengan ke-22. Kemudian hamba Tuhan, 2 Timotius 2 ayat 23 sampai dengan 26. Hari ini saudara, kita akan belajar bersama-sama dari gambaran Paulus yang disampaikan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi kita sekalian 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan ayat 24, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab, perhatikan ini, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, terlebih yang menghidupinya di dalam keseharian kita. Saudaraku, sebuah posisi di dalam perusahaan, sebuah posisi di dalam perusahaannya tentu memiliki syarat-syarat tertentu untuk seseorang ketika melamar pekerjaan di tempat itu dan ingin menduduki posisi pekerjaan itu. Misalnya saudara, untuk layak menduduki posisi penting dan diterima oleh sebuah perusahaan, pimpinan perusahaan, maka si pelamar harus memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh perusahaan itu. Jika tidak, maka si pelamar itu tidak akan bisa mendapatkan apa yang dalam tanda kutip posisi yang diincarnya itu. Dia tidak akan bisa untuk menempati posisi yang diinginkannya. Dia tidak layak. Misalnya harus lulusan S1, tetapi dia lulusan SD, SMP, atau SMA. Tentu tidak bisa menempati posisi yang sudah tersedia itu. Saudara, mungkin dia hanya akan menempati posisi pekerjaan misalnya sebagai kurir atau sebagai cleaning service. Tidak mungkin dia menempati posisi yang tinggi.
Demikian juga kita, saudara, anak-anak Tuhan, kita harus memenuhi syarat-syarat yang Tuhan inginkan. Jikalau kita ingin layak di hadapan Tuhan, layak diperkenan, layak untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya melalui pekerjaan yang Tuhan sudah tentukan, pelayanan yang Tuhan sudah sediakan. Saudara, siapakah yang akan layak dan diperkenan oleh Tuhan untuk maksudnya yang mulia? Apakah yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa layak, supaya bisa berkenan di hadapan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Saudara kasih dalam Tuhan, kita dapat menemukan jawabannya melalui tulisan Paulus yang kita sudah baca tadi. Ya, Paulus mengatakan bahwa setiap rumah dilengkapi dengan bermacam-macam perabot yang dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yaitu apa? Yang terbuat dari emas atau perak. Nah, ini dia. Dipakai untuk keperluan apa? Dipakai untuk keperluan yang mulia, atau dapat kita katakan untuk peristiwa-peristiwa yang spesial, yang khusus, bukan untuk keperluan harian. Kemudian ada perabot yang terbuat dari kayu dan tanah. Saudara, dipakai untuk apa? Dipakai untuk keperluan yang kurang mulia, dikatakan demikian, atau dipakai oleh para hamba, atau bisa dipakai untuk keperluan harian, bukan untuk acara khusus yang spesial. Saudara, apakah sebenarnya maksud Paulus dengan gambaran seperti ini? Ya, saudara, melalui gambaran ini Paulus ingin mendorong Timotius dan kita semua untuk dapat menjadi pengikut Kristus yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan, kemudian dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Saudara, mari kita lihat pada ayat yang ke-21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, yang dikuduskan. Maksudnya apa? Dikhususkan secara permanen. Ya, khusus untuk hal-hal yang mulia. Dipandang layak untuk apa? Dipakai melayani tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, tidak ada kehormatan yang lebih tinggi yang dapat kita bayangkan daripada menjadi alat. Menjadi alat di tangannya Tuhan, bukan di tangan manusia. Kita menjadi alat di tangannya Tuhan, Allah penguasa semesta ini, di tangan Tuhan Yesus. Kemudian kita selalu tersedia untuk rencana-rencana Tuhan yang indah, siap sedia dipakai Tuhan setiap kali Tuhan membutuhkan bagi pelayanannya. Saudara, jika kita memiliki sebuah setelan baju yang bagus, mahal, kemudian kita memiliki kaos oblong, kaos yang sudah kusut, sudah warnanya tidak karu-karuan, tidak putih-putih lagi, tidak merah juga tidak merah, warnanya tidak jelas, merah tidak, putih tidak, hitam tidak, kacau warnanya, lusuh. Saudara, pakaian manakah yang akan kita pakai, saudara, untuk kita menghadiri sebuah pesta perkawinan saudara kita? Misalnya ada saudara kita mengadakan pesta perkawinan. Baju mana yang akan kita pakai? Setelan jas yang bagus, gaun yang bagus, ataukah kaos oblong yang tidak karu-karuan warnanya itu tadi? Sudah kusut, sudah bau, tidak layak dipakai. Saudara, tentunya kita akan memakai setelan baju kita, setelan jas kita yang mahal, yang bagus itu, dress, gaun yang bagus itu untuk menghadiri pesta perkawinan itu. Tidak mungkin kan kita akan pakai kaos oblong yang kusut, yang bau, sudah tidak layak untuk dilihat itu. Saudara, kaos itu yang sudah kusut, sudah busuk, sudah bau, sudah tidak layak untuk dipakai menghadiri pesta itu. Kita pakai untuk apa? Membersihkan meja, membersihkan yang kotor. Jadi lap, tidak untuk menghadiri sebuah pesta. Saudaraku, ada seorang pemuda, ya katakanlah demikian, kakaknya mau menikah, dia sudah bingung, dia sudah pusing, dia sudah mau mencari ke sana ke sini. Cari apa dia? Cari baju yang cocok, yang bagus untuk menghadiri pesta perkawinan kakaknya. Hari-hari dia hanya memakai kaos oblong, kemudian jaket, sudah celana jeans yang sudah warnanya sudah bulukan. Saudara, dia tidak memperhatikan penampilannya. Nah, ketika kakaknya mau menikah, dia sudah pusing, dia sudah bingung.
Dia berusaha untuk mencari setelan jas resmi yang bagus, yang cocok untuk dia pakai di dalam pesta perkawinan kakaknya. Ya saudara, itu yang dia lakukan. Dia tidak akan datang ke pesta perkawinan kakaknya dengan memakai kaos oblong yang kusut, yang sudah bulukan, sudah jelek. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik di dalam pesta perkawinan kakaknya. Saudara kasih dalam Tuhan, demikian juga dengan Allah kita menghendaki setiap kita untuk apa? Mempersiapkan diri kita dengan baik supaya apa? Kita diperkenan Tuhan. Diperkenan Tuhan untuk apa? Menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara apa? Menyucikan diri kita. Ya saudara, dengan cara apa? Menyucikan diri kita, menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Di sana kita akan menemukan kata-kata yang berisi larangan. Tidak boleh. Larangan, tetapi juga ada yang berisi perintah untuk dikerjakan. Jangan, larangan, jauhilah, hindarilah, hendaklah kamu lakukan. Saudara, perhatikan di dalam ayat 22 dan ayat 23. Di sana ada kata jauhilah, hindarilah. Saudara, kata jauhilah berarti apa? Kita mencari tempat yang aman, menjauhkan diri atau melarikan diri dari sesuatu. Dari apa? Dalam konteks ini adalah dari bahaya rohani. Imoralitas, mata duitan, egoisme, kehidupan yang tidak suci, tidak kudus, penyembahan berhala. Dan di dalam bagian ini yang dijauhi secara spesifik adalah nafsu orang muda. Masih ingat saudara dengan kisah Yusuf di rumah Potifar? Saudaraku, seperti Yusuf yang mengambil langkah 1000, maksudnya apa? Kabur. Ya, kabur ketika istri Potifar menggodanya. Seperti itu jugalah kita. Tuhan inginkan untuk apa? Menjauhi, lari sejauh-jauhnya, tidak cuma menghindar sedikit, tapi lari sejauh-jauhnya. Untuk apa? Menghindari nafsu orang muda, misalnya kecenderungan untuk keras kepala, memaksakan diri, kesombongan, hidup yang tidak kudus, hidup yang tidak bermoral. Katakan apa? Jauhilah, jauhi, cari tempat yang aman, jangan dekat-dekat di situ. Hindarilah, apa yang harus dihindari? Ya, segala sesuatu yang dapat menimbulkan pertengkaran. Baca ayat ke-23 saudara di sana. Ya, segala sesuatu dapat menimbulkan pertengkaran yang tidak berguna bagi tubuh Kristus. Jauhi, kemudian hindari. Jauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hindari apa? Segala sesuatu yang menimbulkan pertengkaran yang tidak berguna bagi tubuh Kristus. Dan Paulus dengan tegas berkata, itu adalah hal yang bodoh dan tidak layak. Saudara, tidak berguna. Misalnya, kita berselisih di keluarga kita hanya karena apa? Selera menu makan yang berbeda. Yang satu suka daging, yang satu suka sayur, kemudian ribut. Tiap hari kok makannya begini? Bertengkar hanya karena makanan. Di rumah Tuhan dalam acara pesta, misalnya dalam acara Natal, bertengkar, ribut hanya karena apa? Menu yang akan dibagikan kepada jemaat tidak sesuai dengan selera kita. Harusnya ini, harusnya ini. Atau dalam hal-hal yang lainnya. Sesuatu hal yang sederhana, boleh dikatakan sepele, tetapi bisa menimbulkan pertengkaran. Paulus katakan apa? Jauhi, hindari. Sebaliknya harus kita lakukan adalah perintah yang kedua ini, saudara. Kejarlah. Kejarlah dan lakukanlah. Ayat 22 kita menemukan kejarlah. Kemudian di ayat yang ke-23 kita menemukan harus melakukan. Saudara, kejarlah berarti apa? Kita berusaha untuk mendapatkan. Seperti orang berburu itu, mengejar, berburu. Ya, berarti apa? Ada usaha keras yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu. Tidak cuma sekedar ya berusaha dikit-dikit lah. Tidak. Tetapi kita sungguh-sungguh ada usaha keras yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Kejarlah. Firman Tuhan katakan demikian. Ya saudara, gambarannya seperti ketika Paulus itu belum bertobat. Masih ingatkah? Apa yang dilakukan? Dia mengejar, dia memburu anak-anak Tuhan. Gereja Tuhan diburu. Untuk apa? Dianiaya. Dia kejar orang-orang itu dan ingin mendapatkannya, kemudian dianiaya.
Saudara, di dalam bagian ini Paulus ingin kita itu memiliki ketekunan, bukan dalam pengertian seperti Paulus zaman dulu ketika menganiaya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Tidak, bukan dalam pengertian seperti ini, tetapi ini loh, ada usaha keras untuk mendapatkan sesuatu. Ya, tekun di dalam mengejar kehendak Allah. Kita tekun mengejar, ini loh isi hati Tuhan itu seperti apa, kehendak Tuhan itu seperti apa. Ada kasih, kesetiaan, damai dengan saudara-saudara seiman, setia di dalam pelayanan kepada Tuhan. Itu yang kita kejar. Bukan hal-hal yang buruk, tetapi kita mengejar isi hati Tuhan itu apa yang harus aku kerjakan. Kita tahu dari mana? Firman Tuhan tentunya. Kita bisa tahu isi hati Tuhan dari mana? Dari firman Tuhan. Kejarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kemudian harus dilakukan di dalam ayat 23. Apa artinya ini? Tidak boleh tidak dilakukan. Harus dilakukan berarti ya harus. Enggak boleh enggak. Saudara, kita semua adalah hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan, kita hamba Tuhan, melayani Tuhan siapapun kita. Saudara, apa yang harus dilakukan? Perhatikan di sana. Tidak boleh bertengkar. Nah, tidak boleh bertengkar berarti apa harus kita lakukan? Kita harus ramah. Ya, ramah. Seperti itu loh, seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Dengan penuh kasih, kelemah lembutan, penuh perhatian. Hal seperti inilah yang harus kita lakukan kepada siapa? Orang-orang di sekitar kita. Ya, tidak boleh bertengkar. Kemudian apa lagi? Cakap mengajar. Nah, bicara tentang cakap mengajar, kita mungkin berpikir, loh itu PR-nya hamba Tuhan. Tidak. Cakap mengajar di dalam pengertian apa? Kita memberi nasihat kepada sesama kita tentang kebenaran berdasarkan apa? Firman Tuhan. Kita bisa menasihati sahabat kita, kita bisa menasihati keluarga kita, tentunya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tidak berdasarkan kayaknya menurutku seperti ini ya bagusnya. Kita bisa menasihati sesama kita ketika mereka melakukan kesalahan atau mereka butuh penguatan. Kita memberikan nasihat. Dasarnya apa? Bukan pengalaman, bukan kepandaian kita, bukan kayaknya, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Karena itu, kalau dikatakan kita cakap mengajar, berarti kita harus belajar terlebih dahulu. Belajar dari mana? Firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Oh iya, pesan Tuhan itu seperti ini. Ketika kita menghadapi sahabat kita yang punya pergumulan, sahabat kita meminta nasihat, kita bisa katakan, oh ya firman Tuhan berkata demikian, saudara. Kita punya dasar untuk kita mengajar, menasihati sahabat kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan tadi? Lagi. Selanjutnya adalah sabar. Sabar menanggung kejahatan tanpa dendam. Dengan kata lain, sabar. Ketika kita menghadapi ketidakramahan orang di sekitar kita. Sabar terhadap apa? Kebodohan orang sekitar kita. Kedegilan mereka. Terkadang kita menemui orang-orang yang sulit untuk dinasihati, sulit untuk dikasih tahu kalau apa yang dilakukan salah. Bahkan mungkin bisa balik marah pada kita. Saudara, sabar. Malah kemudian kita dituduh. Bisa seperti itu? Bisa. Kita harus sabar. Selanjutnya saudara apa? Lemah lembut. Maksudnya apa? Kita harus lemah lembut berarti apa? Kita belajar untuk apa? Menuntun orang yang suka melawan, keras kepala. Menuntun orang yang suka melawan, orang yang keras kepala ke jalan yang baik. Biasanya orang yang keras kepala itu siapa? Anak muda. Anak muda atau anak-anak kecil itu loh, berkutul carpe diem. Mengejar kemauannya sendiri dengan marah. Pokoknya seperti ini, keras kepala. Sudah tahu salah, dikasih tahu, tetapi malah marah dan memaksakan kehendak. Tapi saudara, terkadang kita menemui orang usia yang tinggi pun juga melakukan hal yang demikian. Saudara kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri saat melalui jalan salib, orang memukulnya, orang meludahinya, dibawa ke pembantaian, dia tidak membuka mulutnya untuk apa? Protes, marah. Dia sabar, dia lemah lembut,
Dia mengajar orang-orang itu melalui apa yang dia lakukan. Saudara, tujuannya apa? Supaya orang bertobat. Lihat, aku melakukan ini, mengorbankan hidupku untuk apa? Untuk dirimu, engkau orang yang berdosa. Saudara, tujuan indah kita bersikap lemah lembut. Dengan harapan apa? Supaya orang bertobat. Supaya orang apa? Berbalik dari cara hidupnya yang lama dan memiliki hidup yang baru. Ngajarnya pelan-pelan. Jangan dengan marah-marah. Kelemah lembutan. Nafsu orang muda itu tadi loh. Terkadang kita akan menemui orang yang seperti itu, keras kepala, sudah tahu salah diajari tapi malah marah. Entah itu orang yang muda, anak-anak, bahkan orang usia lanjut pun kita bisa menghadapi hal seperti itu. Firman Tuhan katakan lemah lembutlah. Saudara kasih dalam Tuhan, jadi kalau kita gabungkan, maka untuk dapat dipakai menjadi perabot untuk tujuan yang mulia di rumah Tuhan dalam karya agung rencana Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Melarikan diri dari bahaya rohani, jauh-jauh dari imoralitas, kehidupan yang tidak suci, tidak kudus. Melarikan diri dari bahaya rohani sekaligus mengejar apa? Lari, tapi kemudian kita juga mengejar. Menghindari, kita juga berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Mengejar kekayaan rohani. Ya saudara, melarikan diri dari yang satu supaya terhindar daripadanya, sekaligus kita juga mengejar yang lainnya supaya kita memperolehnya. Saudara, hanya dengan membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik, kehidupan kita cek, masih egois, masih penuh kemarahan, masih penuh dengan kedengkian, masih penuh dengan keegoisan. Bagaimana dengan moral kita, kekudusan kehidupan kita? Cek. Saudara, hanya dengan membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik itu, mengakui keburukan kita, dosa kita, kebusukan kita di hadapan Tuhan, kita dapat menjadi perabot yang mulia, yang dipandang layak, dipakai oleh Tuhan kita, Tuhan kita. Untuk apa? Menjadi alat kemuliaannya. Menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi sesama dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar. Tuhan, aku mau menjadi perabot yang mulia, alat yang mulia di dalam pekerjaan Tuhan. Kehidupanku yang dulu sebelum terima Tuhan penuh dengan dosa, hal-hal yang buruk dalam hari-hari ini, Tuhan izinkan kami untuk Tuhan proses. Dan biarlah kau dapati hidup kami Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kau mendapati hidup kami layak menjadi perabot yang indah di rumah Tuhan. Saudara, biarlah ini mulai menjadi teguran bagi kita. Koreksi, aku mau meninggalkan hal yang buruk, aku mau mengejar hal yang baik. Hidupku dipakai menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar firman Tuhan hari ini. Kami rindu hidup kami dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dalam segala perkara kehidupan kami, Tuhan Yesus koreksi hidup kami, sucikan hidup kami hari demi hari. Proses kami boleh menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Gosok kami Tuhan, sehingga kau dapati kami menjadi alat yang mulia di hadapan Tuhan. Dan kau pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu, menyampaikan isi hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang kita alami saat ini, seberat apapun cobaan yang kita sedang jalani, jangan pernah berputus asa, karena Tuhan mengerti setiap kesusahan kita. Bersabarlah, karena kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Mari kita pujikan pelangi kasih.
Engkau sungguh mengasihi setiap kami. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami menjalani hari-hari kami, menjalani pembentukan proses dari Tuhan. Engkau yang berikan kekuatan kepada setiap kami. Sebagaimana firman yang kami dengar hari ini Tuhan, kami rindu menjadi alat kemuliaan di rumah Tuhan. Segala problem kehidupan kami yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan ini, Tuhan pakai untuk membentuk kami menjadi anak Tuhan yang semakin mencintai Tuhan. Kau dapati kami semakin indah, dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, studi anak-anak mereka, harapan-harapan mereka. Ketika ada pergumulan, ada kesulitan dalam kehidupan, biarlah Tuhan Yesus buka jalan bagi mereka. Tolong ulurkan tangan-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini tidak merasa sendiri di dalam pergumulan kehidupannya. Tuhan Yesus tolong, supaya anak-anak-Mu ini dimanapun berada, para ibu-ibu ini tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan juga para cucu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau punya rancangan yang baik, yang indah buat kami. Bangsa dan negara kami rindu Tuhan, satu pemimpin yang baik, kepala negara yang baik, bersama dengan bawahannya. Engkau tentukan orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan. Itu harapan kami Tuhan. Dan biarlah rencana-Mu yang terbaik yang terjadi di dalam bangsa negara kami. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan pun, biarlah mereka juga memiliki andil yang baik untuk memajukan bangsa dan negara ini. Kedamaian, ketentraman, kemakmuran, kesejahteraan, itulah yang kami rindukan terjadi di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam sepanjang kehidupan kami rindu Tuhan, Kau dapati kami menjadi anak Tuhan yang setia sampai akhir kehidupan kami. Dalam segala proses kehidupan yang Tuhan izinkan hadir itu tidak membuat kami putus asa ataupun patah semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang sakit Tuhan pulihkan, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam pergumulan Kau buka jalan, yang berada dalam kesedihan Kau berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami, harapan kami, cita-cita kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk kami, menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita dalam usaha pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, kehidupan kita sehari-hari. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.